kontemporer, unsur, ciri khasnya dan fungsinya. Apa nih banyak iklannya? Nah, jadi yang saya bilang tadi, pengelompokan musik itu ada 5 ya. Ada 5 zaman. Nah, musik kontemporer ini masuknya itu pada abad ke berapa? 19 ya. Coba siapa yang baca ya? Tania. Baca Tania. Mana, Pak? Nih yang tadi musik kontemporer. Nah, kamu baca dari situ sampai sini. Tengok, Pak. Apa? Nggak kelihatan Pak itu. Wah, nggak kelihatan. Oke. Sebentar. Salah. Terlalu kecil, Pak, tulisannya. Iya. Nih, saya copy dulu ke sini. Dah, kelihatan nggak? Nah, baca yang ini nih. Nah, kelihatan, Pak. Udah. Satu paragraf. Temporer pertama kali muncul pada masa abad ke-19. Kemunculannya berawal dari suatu gerakan seni lukis impresionis. Impresionis. Ya. Kelompok yang membentuk gerakan tersebut ialah sekelompok pelukis dari Prancis, yaitu Degas, Monet, Renoir, dan beberapa lagi yang lain. Ya, pintar. Jadi musik kontemporer ini muncul pada abad ke-19. Nah, sebelumnya, abad-abad sebelumnya itu, sebelum kontemporer itu ada lagi zaman impresionis. Nah, ini kan disebutin juga ya impresionis. Nah, impresionis itu zaman-zamannya setelah klasik. Jadi setelah klasik itu banyak bermunculan kelompok-kelompok musik gitu ya. Gitu guys. Nah, tadi saya bilang kan musik dikelompokkan oleh 5 zaman ya. Zaman apa aja itu? Yang pertama itu ada musik abad pertengahan. Nah, itu nanti kita belajar di kelas 11 ya harusnya. Nah, terus habis itu ada di Rokoko. Rokoko itu atau barok ya. Bentar deh, saya sambil tulis aja biar kalian tidak pusing tulisannya. Jadi pengelompokan zaman dulu ya. Berdasarkan zaman. Jadi pertama itu ada musik abad pertengahan ya. Kedua itu ada zaman Rokoko, tulisannya begitu, Rococo, atau zaman Nah, saya kasih tahu contoh apa musisinya itu buat patokan ya. Rokoko atau barok itu ada Bach, tahu Bach, JS Bach. Nah, JS Bach ini komponisnya ya, komposernya, yang salah satu komposer yang terkenal lah di zaman Rokoko. Sebenarnya ada banyak banget. Terus yang ketiga adalah musik habis barok apa? Ada yang tahu? Klasik. Nah, zaman klasik ini Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart ya. Zaman-zamannya Mozart. Ini Mozart yang paling terkenal ya. Sebenarnya ada banyak, kalian bisa cari di sini misalnya mau komponis yang terkenal zaman klasik itu siapa aja. Nah, terus keempat ada romantik. Nah, ini zaman-zamannya Frédéric Chopin. Nah, yang kelima baru musik modern ya, atau abad 21. Nah, di sini yang melahirkan musik-musik kontemporer. Di abad 21 ya musisinya ada banyak, ada Penderecki,
Kalau yang barat, yang Indonesia ada Haji Rusli. Kalau Indonesia, kita bisa cari nanti banyak ya. Ini contohnya cuma 2 saya kasih tahu. 3 deh. Yang kemarin kita pelajari yang John Cage ya. John Cage. Nanti kalian juga ada tuh yang apa tuh? Lagi tuh saya cuma lupa judulnya apa, nanti saya cari lagi deh. Nah, jadi ini yang ke pengelompokannya ya. Nah, jadi di musik kontemporer itu masuknya ke abad modern ya. Setelah romantik. Oke. Ngerti ya? Jadi kontemporer itu masuknya atau mulai dicetuskannya pada abad 19. Jadi orang-orang tuh mungkin udah jenuh gitu sama musik-musik yang terlalu kaku gitu kan. Pengen musik yang lain daripada yang lain. Akhirnya membuat gebrakan lah. Nah, terus baca lagi nih. Yang warna merah. Siapa ya? Anita. Ayo Anita. Silakan dibaca. Musik kontemporer juga lazim disebut new music atau musik terbaru. Secara gampangnya, kontemporer memiliki arti masa kini. Iya. Mantap. Jadi, musik kontemporer juga bisa disebut musik masa kini ya, atau musik modern. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, musik-musik baru juga yang tadinya ribet itu sekarang tuh makin simple guys. Makin ke tahun 2000 itu makin simple, banyak makin ribet. Sama kayak musik zaman dulu juga. Ini abad pertengahan tuh musiknya ribet-ribet. Ini ribet banget, apalagi cara maininnya tuh ribet. Komposisinya mudah, tapi maininnya susah. Ini apalagi ya. Nah, cuma makin modern, musik makin simple, makin gampang maininnya. Yang penting itu ada konsep. Nah, gitu guys. Apalagi sekarang ya, simple banget. Ya lirik aja kasih nada. Chordnya chord 1 2 5. Selesai. Nah, definisi musik kontemporer lainnya nih. Baca lagi, siapa ya? Wah, ini panjang nih. Taruh di bawah aja. Warna hijau. Ya, siapa yang baca? Dea baca Dea. Kebaca nggak? Definisi musik kontemporer lainnya yakni jenis musik yang baru diciptakan Ya. alias belum pernah diciptakan sebelumnya. Ya. Seni musik kontemporer kerap dianggap sebagai seni musik yang unik dan inovatif. Ya. Hal ini dikarenakan seorang musisi biasanya menggunakan gabungan dari bunyi tepuk tangan, berbagai gesekan atau bunyi-bunyi lain yang bisa dihasilkan oleh benda yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ngerti nggak? Jadi musik kontemporer tuh nggak cuman pakai alat musik tadi yang saya udah bilang ya, mau pakai sendok bisa, pakai garpu bisa, gitu ya. Jadi cukup unik ya kontemporer ini. Bukan cukup unik, tapi emang unik banget. Nah, terus ada lagi, ada unsur-unsur musik kontemporer nih. Ada warna nada, ada harmoni, ada ritme, melodi. Jadi selain ada yang ribet-ribet, ada juga yang simple-simple, tergantung komposernya. Nah, nih saya langsung ke sini aja, karakteristik musik kontemporer. Jadi yang unik ya, yang paling unik dari musik kontemporer itu adalah ini. Nah, melodi atau liriknya itu tak sebanyak periode sebelumnya, gitu guys. Jadi kebanyakan rata-rata musik kontemporer itu instrumental ya. Ada yang tahu instrumental? Coba apa ya, belum? Siska. Instrumental apa? Apa itu instrumental?
Nah, nggak tahu. Vivi, Vivi tahu instrumental Vivi? Enggak, Kak. Nah, jadi instrumental itu adalah musik yang tidak pakai syair ya, atau hanya pakai alat musik. Nah, khusus untuk untuk instrumen musik kontemporer, alat musiknya itu nggak terbatas di satu alat musik ya, nggak terbatas kayak gitar, keyboard, organ, tapi bisa sendok, baskom, piring, rak buku, or whatever is that. It's up to the composer. Jadi itu terserah komposernya ya. Bentar guys. Bentar ya. Nah, ini adalah beberapa karakteristik umum ya. Melodi liriknya tak sebanyak periode sebelumnya. Ada yang ngerti maksudnya? Jadi maksudnya tak sebanyak periode sebelumnya itu. Periode sebelumnya tuh yang kayak tadi yang saya sebutin, klasik, rokoko, romantik. Nah, itu melodinya tuh tak sebanyak itu, guys. Contoh ya. Contoh ini saya kasih musik yang klasik dulu ya. Kalian pasti pernah dengar kok. Bentar, saya matiin dulu nih Lofi-nya. Nah, jadi saya mau kasih tahu nah ini jadi yang zaman rokoko ya. Iklan dulu. Iya, cukup. Segitu dulu. Nah, jadi melodi itu tadi melodi ya. Teng tonenoneneng nononeng nonenoneneng. Itu melodi semua. Nah, bedanya kalau kontemporer itu tak sebanyak itu melodinya. Contoh ya. Dari yang tugas kemarin aja deh. Nah ini. Coba ya kalian perhatikan. Apakah melodinya sebanyak itu? Ya, lihat ya.
Gambarnya agak patah-patah ya. Kalau dari meetingnya. Nanti kalian lihat ini aja ya, videonya di tugas kelas ada ya. Kalau mau lebih jelas videonya. Nah, jadi seperti yang dibilang di poin pertama, melodi liriknya tak sebanyak periode sebelumnya. Periode klasik, periode romantik, periode abad pertengahan. Oke? Paham? Paham nggak guys? Nanti kalau saya tanya harus dijawab ya. Kalau misalnya ntar di ujian ada pertanyaan bisa jawab ya. Halo? Bisa jawabnya. Iya, Pak. Ah, tuh, pintar. Ya Pak, ya. Iya Jajang. Tania pintar. Nah, itu dong. Jadi melodinya itu tidak sebanyak periode-periode klasik, rokoko yang saya sebutin di atas tadi, ya. Malah nggak ada sama sekali liriknya ya. Jadi liriknya ada nggak? Melodinya ada nggak? Coba, Jajang, ada melodinya nggak tadi yang saya setel? Jajang, malah diem. Tania, ada nggak tadi melodinya? Apa, Pak? Ada nggak melodinya tadi? Nggak, ngelag-ngelag, Pak. Iya Pak, gak tahu orang patah-patah gak ada suaranya. Patah-patah. Yang sebelumnya ada suaranya nggak? Gak ada. Yang Ngelag-ngelag. yang piano juga nge-lag. Iya Pak. Oh, Ada. ya bilang jangan diem aja. Ya udah, bilang dong makanya. Kan kalau kalian diem-diem baik saya nggak tahu kalau nge-lag. Emang saya Tuhan. Pak, tadi harus bilang sepi. Ya udah bilang aja Pak, nggak ada suaranya. Itu kan ada fitur chat tuh. Nah itu bisa ditulis di situ nih. Tes. Tuh ada fitur chat. Bilang situ kan bisa. Bang ada suaranya itu bilang. Kan saya tidak tahu. Mohon maaf nih. Saya bukan Tuhan yang tahu segalanya. Anjay mabar. Oke, lanjut ya. Jadi yang kalau saya jelasin nih, yang video pertama tadi yang Bah itu tuh ada melodinya, dia tuh jelas itu ada kontrapungnya, ada naik turunnya melodinya tuh jelas ya. Musik-musik sekarang juga ada liriknya ya. Yang zamannya Batu yang judulnya tuh Magic Flute itu juga ada liriknya dari awal sampai akhir. Musik-musik opera itu banyak liriknya, banyak banget. Nah tapi kalau di kontemporer ini liriknya tuh nggak ada. Bahkan melodi juga nyaris nggak ada. Contohnya di musik tadi yang apa tuh yang John Cage ya. Kalian lihat di tugas kelas aja yang pertama itu di materi yang awal. Nah, dia ditulis tuh tacet di situ. Nah, tacet itu artinya diam. Diam sama sekali tidak ngapa-ngapain. Itu dalam bahasa Italianya tacet. Ya, tacet. Apa? Tacet. Nah, itu guys. Nanti kalau misalnya saya ngomong patah-patah juga, cek di YouTube saya aja ya untuk replaynya. Soalnya lebih jelas di YouTube saya untuk replaynya. Lanjut ke poin kedua. Adanya harmoni yang disonan. Disonan itu kayak apa sih? Ya nanti kita dengerin aja. Ritme yang kompleks. Kompleks itu artinya ribet, rumit ya. Terdengar rumit tapi sebenarnya gampang memainkannya gitu. Kayak misalnya saya gini nih. Nah itu rumit kan? Tapi gampang maininnya. Nah cuman nulisnya tuh susah. Nah gimana coba nulisnya tadi? Nah terus terdapat banyak suara perkusi. Ya ini bisa jadi. Nanti saya contohin karyanya ada satu. Nah suara dari alat musik tiup, woodwind dan brass. Suara perkusi lebih banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya katanya.
Terus penggunaan suara sintesis dan ini yang terutama ya. Suara sintetis dan elektronik. Sintetis itu artinya apa sih? Buatan. Suara palsu, suara komputer. Ya. Banyak alat musik yang elektronik kok. Abad 20 contohnya adalah theremin. Ya. Kalian tahu theremin? Ada yang tahu theremin? Di sini ada yang tahu theremin, nak? Apakah suara saya nge-lag? Oh, enggak nge-lag. Nah, theremin itu adalah, nah ini yang ada di cover kelas kalian. Nah, itu alat musik kontemporer ya, alat musik modern. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Nah, untuk sekarang ini contoh karya yang mau saya kasih. Kita nonton aja dulu ya. Nah, ini saya kasih ya di sini di kelas. Kita nonton dulu ya bersama-sama. Buat materi, nah ini adalah menyaksikan karya kontemporer Indonesia. Nah, coba kalian lihat ini. Nontonlah karya kontemporer karya ada almarhum ya. Simak baik-baik ya. Kalian buka ya, buka sendiri aja ya nanti. Nah ini saya udah posting. Nah coba ada nggak di Google Classroom ya? Sudah ada belum? Udah, Pak. Nah ayo kita nonton bersama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. 10. Nggak ada suaranya, Pak. Ya kalian setel sendiri-sendiri ya di HP kalian, karena kalau dari sini nggak kedengeran. Apanya, Pak? Ini gambarnya. Itu musiknya kan udah saya posting di Google Meet. Kalian setel aja Siap, linknya. Pak. Oke, Pak. Nobar. Ya, silakan kalian nonton nanti lagi ya. Saya cuman ngasih tahu sebegitu aja. Karena takut copyright. Kalau copyright nanti video saya hilang. Jadi kalian nonton dari sini nih, dari menit 344 ya. Coba ya, ada 344 ya, nanti dilihat ya. Oke? Nih, Oke, Oke. Pak. Oke. siap. Cuma 2 anak aja yang ini yang on mic. Kenapa nih yang lain diam aja? Era itu teh, Pak. Eraun. Oh, ngapain Isin Eraun? atau Pak Isin? Kan pakai baju, ngapain Era? Ayo why. Nah, lanjut ya. Terakhir nih. Terakhir. Kita sampai jam berapa sih? Jam 10 kan ya? Apa udah habis? Ya udah habis lah ya waktunya ya. Ini lanjut minggu depan ya. Fungsi musik kontemporer ya. Ini kita lanjutkan ya minggu depan, oke? Nah, jadi masing-masing musik itu punya fungsinya, guys. Jadi bukannya kita bermain musik tidak ada fungsinya, tapi ada fungsinya ya. Ini untuk minggu depan ya. Oke? Oke. Oke, Pak. Nah, jadi sekarang kan udah nih. Coba nyalain dulu yuk kameranya yuk. Kita foto bareng yuk untuk kenang-kenangan yuk. Can mandi, Pak. Belum mandi. Mandi, Pak. Can mandi, Pak. Ya Lagi mau beres, ampun. Pak. Mandi dulu lah.
Kagok kelamaan cuma rek dandan Minggu depan, doang. nanti minggu depan. Coba. Nyerakeun tah, nyerakeun. Udah bentar doang, bentar doang. Ya udah lah tuh ketiung heula, ketiung. Sok make tiung. Sok. Sok make tiung weh. Sok. Ditunggu. Bapak mah nggak bilang dari semalam tuh dah. Ngapain biar dari semalam? Harusnya udah tahu atau mau sekolah teh mandi dulu. Kan kita sekolah. Ini kan sekolah namanya. Baju tidur bae nya. Nggak apa-apa. Udah. Bentar doang buat foto. Barang bukti kita sudah memulai kelas itu. Oke. Kita foto. Siap. Nah, ya banget Tania apa nu geulis itu deh, nu geulis. Satu. Siap. 1 2 3 Smile 3. Si Jajang kau nggak nyala Jajang? Kemana sih? Oh, eta mah eraun, Pak, eraun. Memakai baju merah. Oke, udah ya. Silakan matikan lagi tidak apa-apa. Biar irit kuota. Tah, udah. Oke, thank you. Nah, udah ya. Jadi terima kasih yang sudah bergabung di kelas ini ya. I really appreciate you all. Oke. Jadi cukup ramai kelas 12 ya. The best lah. Nah. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Oke, bye-bye.